Assalamualaikum Bu Nurja. Waalaikumsalam Bu Soraya. Selamat pagi Bu. Pagi. Ya Bu Nurja, untuk hari Kamis kan kita akan melaksanakan supervisi pembelajaran. Sebelum melaksanakan supervisi, saya akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu Bu. Nah, untuk nanti supervisi di kelas, kira-kira materinya nanti akan disampaikan apa Bu Nurja? Tentang kearifan lokal. Tentang kearifan lokal. Tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuan pembelajarannya mengidentifikasi makna kearifan lokal. Makna kearifan lokal berarti hampir sama seperti proyek P5 ya, Iya, salah ada satu kearifan tema lokal ya. di situ. Terus nanti dengan tujuan pembelajaran itu area pengembangan yang akan dicapai apa saja? Skup materinya. Iya. Oke. Kalau untuk materinya kan karena lagi berbicara tentang modernisasi, globalisasi, kearifan lokal ini bagaimana peserta didik bisa memahami nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Seperti itu. Lalu adakah sesuatu yang spesifik yang ingin Bu Nurja kembangkan, misalnya apakah nanti anak-anak misalnya bisa bekerja sama dengan baik atau bisa menghargai budaya di sekitarnya atau yang lain? Arahnya nanti anak-anak itu bisa memahami apa yang dimaksud dengan kearifan lokal. Kemudian anak-anak juga bisa mengenal bentuk atau contoh kearifan lokal di sekitar itu seperti apa. Kayak misalnya mereka kan tinggal di Jakarta, mereka bisa mengidentifikasi kearifan lokal di Jakarta itu apa aja. Tidak hanya terbatas di Jakarta, tapi juga wilayah lain di Indonesia ini kan karena kita banyak suku bangsa, budaya, itu bisa lebih luas lagi nanti cakupan materi yang bisa dijelaskan. Oke. Dengan yang tadi Bu Nurja sudah sampaikan, berarti kan ada banyak ya pemahaman materi yang akan mereka dapatkan. Lalu adakah strategi yang dipersiapkan agar bisa mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Iya, saya mencoba menyiapkan untuk proses pembelajaran besok adalah pembelajaran secara kelompok. Kemudian nanti ada metodenya namanya amplop misteri. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan dimasukkan ke dalam amplop. Anak-anak berdiskusi, membentuk kelompok, kemudian mendiskusikan apa yang mereka dapat dari amplop tersebut. Berarti amplopnya nanti Ibu yang menyiapkan. Iya. Di situ sudah ada misalnya ada kata kuncinya. Betul. Lalu adakah strategi pembuatan kelompoknya Bu Nurja? Kalau untuk kelompok kemarin saya sempat mempersiapkan anak-anak dengan cara berhitung. Jadi salah satu caranya misalnya berhitung dari 1 sampai 5, setelah 5 kembali 1 lagi. Berarti belum menggunakan misalnya seperti pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nanti di dalam prosesnya mungkin akan muncul ya seperti itu. Tapi berarti ini belum dimunculkan ya? Belum terlalu muncul ya, karena masih berhitung secara general aja, belum melihat kepada kebutuhan anaknya seperti apa. Tapi nanti dalam prosesnya akan muncul ketika mereka diskusi, mungkin punya pendapat yang berbeda dengan temannya, punya sudut pandang dalam memecahkan masalah atau pertanyaan itu seperti apa, nanti dalam prosesnya bisa terlihat proses pembelajaran diferensiasinya. Apakah metode ini sudah pernah dilaksanakan Bu Nurja sebelumnya? Di kelas lain mungkin? Belum pernah, berarti ini baru sekali nanti ini. di 9F pertemuan pertamanya. Selama ini ada kendala tidak Bu Nurja? Selama kan materi ini pasti sudah pernah disampaikan di sebelumnya, itu selama pembelajaran sebelumnya dengan materi yang sama, apakah pernah ada kendala? Kendalanya paling ya anak-anak kita kali ya, pengkondisian anak-anak di dalam kelas. Kadang pelajaran saya kan di jam ke-3 atau ke-4, kadang kondisi anak-anak belum siap untuk menerima pelajaran, jadi kita harus bisa mensiasati mengkondisikan anak-anak dulu dalam kelas. Kemudian ada anak yang tidak diajak sama temennya untuk berkelompok. Nah itu juga tantangan tersendiri, gimana caranya pendekatan biar temannya yang lain mau mengajak temannya lagi yang
kadang sendiri Iya. ya. Nah kalau tadi Bu Nurja sampaikan untuk pengondisian kelas berarti ya, itu biasanya seperti apa strategi yang dilakukan Bu Nur ini kalau misalnya terlihat kelasnya agak sedikit kurang kondusif sehingga dia bisa kita bisa menyampaikan materi itu semuanya bisa rapi, tenang dan terkondisikan. Ya, salah satu caranya mungkin kita bisa mengecek kehadiran dulu ya anak-anak, terus kita bisa buat ice breaking dulu ke anak-anak, jadi mereka bisa fokus perhatiannya ke kita. Ice breaking juga yang simple aja ya, karena kelas banyak iya, ya, jumlah siswanya besar, jadi nggak bisa pakai ice breaking yang harus bergerak sana sini gitu. Apakah selama ini biasanya juga kalau misalnya dengan melakukan ice breaking terus mungkin semacam PSE lah ya, berarti pembelajaran sosial emosional ya, itu sudah diterapkan terus anak sudah terkondisikan dengan baik? Iya, pernah juga di awal pembelajaran itu kadang saya ajak anak-anak untuk ngetes mereka pakai otak kiri atau otak kanan, karena tahu sendiri IPS itu kan banyak hafalan ya kan. Kadang untuk anak-anak yang menggunakan otak kiri itu sesuatu yang membosankan gitu. Nah ketika saya sudah memetakan anak-anak ini pakai otak kiri, ini pakai otak kanan, jadi memudahkan saya untuk pendekatan lagi ke mereka. Untuk anak yang pakai otak kiri mungkin saya siapin lagi nanti gimana caranya biar mereka mau tertarik belajar IPS, apalagi kalau ngebahas lagi sejarah. Sejarah itu kalau cerita kan bosen, ngantuk gitu. Seperti itu Bu Aya. Tapi ini sebenarnya juga sudah masuk ranah diferensiasi berarti ya, Bu ya, tapi dengan cara yang berbeda. Ya. Lalu mungkin nanti cukup kayaknya Bu Nurja ya untuk hari ini observasinya. Nanti kita bertemu lagi saat di kelas. Semoga sukses nanti saat supervisi, bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya, anak-anak juga sudah terkondisi dengan baik. Terima kasih Bu Soraya. Sama-sama Bu Nurja. Assalamualaikum.
Sekarang kan kayak kalian lagi rame di TikTok. Di TikTok ada cek kodam ya kan? Cek kodam itu bagian dari kearifan lokal Indonesia bukan sih? Iya kan? Tapi sekarang cek kodamnya itu bukan datang lagi ke tempat yang gelap, ada kembang, ada telur, ada kopi ya. Cek kodamnya sekarang itu datangnya ke rumah. Buka aplikasi TikTok, kita bisa langsung bertanya. Nah itu bagian dari apa? Modernisasi. Jadi caranya lebih modern lagi, mau cek kodam berapa? Kodam 9, kodam 1 ya. Nah, yang kayak itu masih banyak peminatnya Kak? Banyak. Di TikTok itu banyak yang ngecek, Mbak, saya ngecek dong kodam saya apa gitu kan. Oh, kodamnya ada harimau misalnya. Yang menjaga itu dari leluhurnya, ya kan? Yang kayak gitu itu masih menarik. Menarik buat masyarakat Indonesia. Di luar negeri ada nggak cek kodam kayak begitu? Hanya ada di Indonesia, ya kan? Kodamnya kodam berapa? Kalau dilarikan ke kayak angkatan darat, kodamnya kodam jaya, ya kan? Sebenarnya bisa nggak sih lewat aplikasi itu kita ngecek seperti itu? Kemudian ada juga orang-orang yang katanya paranormal itu bisa membaca. Ya kan? Mbak, tolong lihatin dong suami saya nggak pernah pulang misalnya. Terus suami nggak pulang nanyanya ke paranormal ya kan? Nanyanya harusnya kemana? Kantor polisi. 1 kali 24 jam orang nggak pulang ke rumah, lapor kok. Oke. Kearifan lokal ini masih relevan dengan kehidupan modern dan globalisasi yang sedang kita jalani. Karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat kita. Contohnya di Jakarta tadi kalian masih bisa sebutkan selendang mayat masih ada. Ada di mana? Iya, kita bisa nemuinnya di mana? Kota Tua ada. Babakan ada. Monas, gitu. Tapi masyarakatnya gimana? Harga dari kerak telur, selendang mayat sekarang itu kompetitif atau harganya lebih murah atau lebih mahal? Kenapa bisa lebih mahal? Masih tradisional. Terus apa lagi? Kenaikan bahan bakunya udah langka didapetin ya kan? Tambah lagi apa? Untuk menarik wisatawan. Orang Amerika datang ke Monas, melihat itu apa? Penggorengan di balik-balik ya kan? Orang masa kan penggorengannya biasa kalau nggak kan enggak dibalik lagi ya. Nah itu jadi daya tarik tersendiri untuk para wisatawan. Ada nggak di Amerika seperti itu? Ada. Serangga, attention please. Ya. Terus kayak malam minggu, orang Betawi mau nikah ada malam minggu dulu. Jadi makna filosofisnya apa tuh malam minggu dulu? Sekali coba. Malam minggu tuh filosofinya apa? Kamu kan anak silat dulu. Sedikit banyak mungkin tahu apa tuh. Kenapa sih harus ada malam minggu orang Betawi kalau mau nikah? Harus ada roti buaya misalnya. Itu kalau harus ada apa aja? Ada kembang kelapa, terus ada hadro, ada ini. roti buaya. Roti buaya itu simbolnya apa? Kesetiaan. Malam itu apa? Kalau malam itu secara tidak langsung menggambarkan bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu itu harus berusaha. Tidak mudah, ya kan? Dan calon laki-laki, pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin perempuan, apa langsung aja ke rumahnya? Orang Betawi nggak ngasih gampang kan? Lu jual gue beli. Nah gitu. Nah nilai-nilai itu ada maknanya sebenarnya. Kenapa dodol Betawi ada? Selendang mayat itu ada makna filosofisnya. Ya, nanti kalian kita mempelajari banyak kearifan lokal.
yang menarik ada putri-putri keraton, putri-putri raja yang menarikannya. Dan tarian itu tidak sembarangan semua orang bisa menarikan. Ya, itu salah satu contohnya. Oke, untuk pertemuan kali ini nanti kalian ada tugas kelompok ya untuk menentukan apa saja contoh dari kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kalian mulai petakan, ambil satu contoh aja, satu contoh kearifan lokal. Kemudian kalian identifikasi apa itu kearifan lokalnya, berasal dari mana, dan apa makna filosofis dari kearifan lokal tersebut. Jelas? Kita udah bikin kelompok ya. Kemarin kita sudah bikin kelompok dengan teknik berhitung 1 sampai 5, kemudian dari 5 satu lagi. Oke, silakan yang dapat angka 1 bergabung dengan temannya yang angka 1. Yang dapat angka 2 silakan dengan angka 2. 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Silakan. Boleh diatur medianya. Kalian sama Iba bisa. Kamu mau kemana? Oke, perhatikan ya semua anak-anak. Silakan cari satu contoh. Contoh kearifan lokal. Silakan didiskusikan tulis. Satu contoh kearifan lokal. Boleh dari daerah mana aja. Silakan. Yang mayat dibakar ya? Oke, sudah. Ayo, halo. Lapuk 1, lapuk 2, lapuk 3, lapuk 1. Albi, lapuk 2. Oke. Silakan semua sudah pegang kertas. Kalian cari satu contoh kearifan lokal. Boleh berasal dari daerah mana saja. Setelah menemukan satu contoh, kalian tentukan apa yang menjadi makna filosofis dari kearifan lokal tersebut. Misalnya, kalian mengangkat tentang makanan selendang maya. Kenapa dinamakan selendang maya? Kenapa bahan-bahannya ini? Itu pasti ada maknanya. Boleh sumber informasinya tidak hanya dari buku paket, boleh dari sumber informasi yang lain. Melalui handphone, internet juga boleh. Silakan berdiskusi tiap kelompok, ikut berkontribusi. Boleh Betawi, Jawa juga boleh, nggak apa-apa. Itu adalah tradisi masyarakat Betawi Jakarta Jawa yang memadukan seni bela diri dengan silat. Baik semuanya, perhatikan. Kita lihat teman kita dari kelompoknya Malika akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang salah satu contoh kearifan lokal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kearifan lokal, yaitu tarian ondel-ondel. Ondel-ondel berasal dari kata boneka-bonekaan orang yang sangat besar. Jadi dulunya ondel-ondel itu digunakan sebagai penolong bala. Nah, tarian ondel-ondel itu mengajak seluruh masyarakat yang ada di Betawi untuk membersih dari kejahatan. Jadi ondel-ondel selain dipakai untuk penolak bala, tariannya itu bisa mengajak masyarakat untuk selalu berbuat baik. Jadi sebagai reminder untuk masyarakat Betawi supaya terus kreativitasnya juga terasa tentang kesenian.
Nah, itu aja presentasi singkat dari kami tentang kearifan lokal tarian Betawi, yaitu tari ondel-ondel. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bahan untuk membuat Nama, ondel-ondel. nama kelompok. Saya Kirana dari kelompok 1. Saya ingin bertanya untuk membuat ondel-ondel bahannya apa aja? Nah, kalau ondel-ondel yang ini yang waktu itu kita pernah bikin bareng-bareng, itu ada kok, ada flanel, ada hiasan pernak-pernik kayak spidol, habis itu ada hiasan-hiasan lainnya. Cuma kalau yang ide itu bikinnya pakai bambu itu buat rangkanya, terus biasanya pakai rotan juga, terus pakai bola juga buat bagian dadanya, habis itu dicat juga untuk mukanya, habis itu pakai kembang-kembang Betawi yang buat kepala. Oke, silakan, ada lagi pertanyaan? Saya Kifal Saputra dari kelompok 5 ingin menanyakan ciri khas dari ondel-ondel itu apa aja? Nah, ciri khas dari ondel-ondel, kalau yang cowok itu kan mukanya kayak galak gitu, dan mukanya itu merah itu maksudnya dia itu lagi marah. Jadi muka ondel-ondel yang cowok itu ciri khasnya itu serem, galak, karena ondel-ondel sebagai penolak bala juga. Nah, kalau yang cewek kan mukanya putih tuh, putihnya putih banget, terus senyum juga. Itu tuh bermakna buat dia itu jadi kayak sebagai pelindung gitu loh, yang suci. Jadi yang cowoknya marah, yang cewek itu sebagai yang sucinya. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Raffi. Bella apa Raffi? Berdiri dong, berdiri dong. Nama, sebutkan nama dari kelompok. Ya, nama. Sekarang kenapa ondel-ondel dipakai buat ngamen? Sekarang kenapa ondel-ondel dipakai buat ngamen? Sebenarnya ngamen itu ada dampak negatif sama positifnya juga. Positifnya itu biar kita bisa melestarikan budaya Betawi. Cuma kalau negatifnya tadi yang seperti yang Raffi bilang, kenapa dipakai ngamen? Karena sekarang itu pentas budaya itu dikit. Gak semua sekolah itu ada pentas budaya dan gak semua instansi itu ada pentas budaya. Jadi yang melestarikan budaya siapa lagi ya, itu pengamen. Karena emang saking jarangnya ditanyakan ke masyarakat. Oke. Jadi yang diangkat sama kelompoknya Malika tentang tari ondel-ondel juga cukup menarik ya. Sampai tadi ada pertanyaan kenapa nilai dari ondel-ondel itu ada penurunan sekarang karena digunakan untuk mencari uang, ya kan? Digunakan untuk ngamen gitu. Padahal porsinya ondel-ondel itu sebagai salah satu hasil seni budaya yang punya nilai yang sangat tinggi, ya kan? Oke, sekarang kita kasih aplaus dulu untuk kelompoknya Malika yang sudah sangat Terima kasih, itu saja presentasi singkat dari kelompok kami, kelompok 4 tentang tarian yang ada di Betawi. Kesimpulannya, kita sebagai masyarakat Jakarta harus terus melestarikan budaya warisan nenek moyang kita sehingga tak terlupakan. Terima kasih, akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Baik, Ibu rasa cukup satu kelompok yang maju presentasi ya. Jadi kita buat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita buat kesimpulan. Tadi kita membahas tentang apa? Kearifan lokal. Kearifan lokal. Kemudian apa lagi? Modernisasi. Kata kuncinya apa lagi? Kata kuncinya apa lagi dari tadi kita diskusi? Budaya. Budaya. Apa lagi? Tradisi. Tradisi. Jadi bisa disimpulkan, dimulai dengan kata. Ya, kalian lanjutkan kalimatnya. Hari ini saya belajar tentang. Novel, hari ini. Ya, baca. Saatnya istirahat pertama. Mulai dengan kata hari ini saya belajar tentang, jangan kearifan lokal lagi ya karena udah disebut sama Novel. Ayo, 1, 2, 3. Hari ini saya belajar tentang
Modernisasi. Boleh. Naura coba dilanjutkan. Hari ini saya belajar tentang tarian ondel-ondel. Betul, boleh. Nabi aja. Sekar. Lanjutkan. Hari ini saya belajar tentang budaya itu. Apa tuh budayanya? Berbagai budaya. Oke, tepuk tangan buat kita. Baik, hari ini kita sudah di penghujung pertemuan. Kita sudah mempelajari tentang kearifan lokal, apa itu kearifan lokal, kemudian dengan contoh-contohnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat buat semua. Itu saja dari Ibu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nurja, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa, sehat ya. Jadi Bu Nurja, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sudah kita lakukan kemarin saat berada di kelas. Nah, nanti pada saat percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan setelah kemarin kita melaksanakan observasi di dalam kelas, dengan tujuannya adalah merefleksi lagi dan juga mengevaluasi sejauh mana proses observasi pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Nurja Haria saat di kelas kemarin. Begitu ya Bu ya. Nah, baik, untuk pertanyaan pertama bisa kita mulai. Nah, ini Bu Nurja, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Iya, untuk observasi kelas kemarin menurut saya sudah terlaksana cukup baik, walaupun mungkin masih ada sedikit kekurangan yang namanya proses itu Soraya ya. Jadi menurut saya observasi kemarin sudah cukup baik lah. Berarti semua sudah cukup baik ya Bu Nurja, walaupun memang masih ada kekurangan. Baik Bu Nurja. Nah, untuk itu mungkin bisa diceritakan kembali Bu Nurja, kemarin kan kita di pra observasi sudah saya sudah bertanya ya tentang area pengembangan, apa yang dilakukan dalam kelas. Nah, ini bisa diceritakan kembali area pengembangannya, apa yang dilakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin apa saja dalam pembelajaran. Iya, untuk area pengembangan untuk peserta didik sendiri kita mencoba mengembangkan sisi dari anak-anaknya, mulai dari pengetahuannya, secara emosionalnya, pembersihan kelas, dan kemudian apa satu lagi pertanyaannya? Langkah-langkah yang kita lakukan kemarin di kelas sudah mulai dari persiapan proses pembelajaran, kemudian dan memulai pembelajaran menyapa anak-anak, berdoa, kemudian ngecek kehadiran anak-anak di kelas. Itu kemudian di prosesnya juga saya menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini dan apa yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran di hari itu juga. Baik Bu, berarti tadi ada sisi pengetahuan, terus sudah melakukan semua langkah pembelajaran juga. Nah, kalau menurut Bu Nurja nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau masih ada yang kurang? Iya, dilihat dari proses yang pembelajaran yang dilakukan di kelas kemarin, di kelas 9F, karena kondisi anaknya juga heterogen ya, beraneka gitu. Jadi proses pembelajaran itu saya lihat cukup kondusif di kelas. Tapi ketika pembagian kelompok, kadang ada anak yang merasa nggak diterima di kelompok tersebut gitu kan, sampai saya harus membantu beberapa anak untuk mencarikan kelompok gitu kan. Nah itu juga kan proses menjaga bagaimana emosinya dia, karena udah sendiri gak dapat kelompok pasti kadang pengaruh nanti ke proses belajarnya dia. Tapi alhamdulillah kemarin bisa dikondisikan dengan baik. Baik Bu, berarti itu salah satu kendala ya yang Kendala, Bu dialami dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu tadi, kalau ada misalnya anak yang tidak diterima dalam kelas tadi, misalnya karena dia
suka bikin dalam kelompok itu bagaimana cara Bu Nurja untuk agar anak-anak lain bisa menerima? Iya, paling pertama yang saya lakukan pendekatan dulu ke peserta didik yang tertinggal itu ya, kadang ditinggal sama teman-temannya. Saya tanya kenapa, kendalanya apa. Ya umumnya mungkin karena dianya model anak yang introvert, kadang pendiam jadi nunggu temennya yang ngajak gitu, sedangkan temennya nggak ada yang mau ngajak dia. Nah itu juga saya kasih masukan ke dia untuk mencari kelompok. Kalau misalnya belum bisa juga, saya cari kelompok yang memang mau menerima anak tersebut, dan saya janjikan ada nilai tambahan yang mau mengajak temannya itu. Berarti kan mereka sudah berusaha menerima temannya yang punya kendala tadi. Ini sudah bagus sekali itu berarti caranya Ibu. Lalu kira-kira nanti dengan semua yang sudah Ibu lakukan tadi, apa tujuan pembelajaran juga sudah sesuai, menurut saya sudah sesuai dengan area pengembangannya. Kemudian ada yang Ibu Nurja rencanakan tidak untuk pembelajaran kedepannya yang lebih baik seperti itu? Iya, karena kemarin kan kita menggunakan diskusi kelompok, itu masih ada satu pertemuan lagi terkait makna kearifan lokal, di mana anak-anak harus bisa menemukan nilai atau budaya lokal yang masih bertahan di era globalisasi dan globalisasi. Masih ada diskusi nanti kira-kira akan seperti apa jalannya pembelajaran itu? Sebelumnya saya akan mendiskusikan pada anak-anak untuk mencari salah satu contoh nilai atau budaya kearifan lokal yang masih ada atau bertahan saat ini. Nanti akan didiskusikan di dalam kelompok tersebut. Kenapa kearifan lokal tersebut masih bisa bertahan? Kenapa masih bisa diterima di masyarakat? Nah itu nanti mengajak anak untuk berpikir jadinya, ya kan? Di sisi lain ada tradisi, ada budaya, di sisi lain ada modernisasi, globalisasi yang terus berjalan, tapi budaya itu masih bisa bertahan. Anak bisa mencari tahu apa yang membuat budaya itu masih tetap bertahan. Bagus sekali rencana. Berarti mudah-mudahan nanti apa yang Bu Nurja rencanakan bisa terrealisasi dengan baik Bu Nurja. Saya tunggu nanti cerita-ceritanya tentang proses pembelajaran seperti apa. Kemudian kira-kira kesimpulan dari yang sudah kita lakukan dari pra-observasi sampai observasi dan juga ini sekarang kita melakukan pasca observasi, apa yang bisa Bu Nurja simpulkan dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan? Baik, menurut saya proses yang kita lakukan ini sangat penting sekali buat seorang guru. Bagaimana dia harus merancang, mulai dari merancang, mendesain proses pembelajaran yang akan dia lakukan di dalam kelas. Kemudian sebagai seorang guru ketika observasi, kita bisa mendapatkan informasi, mendapatkan masukan dari rekan sejawat tentang bagaimana cara kita mengajar di dalam kelas. Dan itu penting sekali bagi seorang pendidik sebagai bentuk refleksi, gitu kan. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih, ya kan. Jadi kita bisa saling sharing gitu. Mungkin lebih baiknya bisa begini atau apa, gitu kan. Kurangnya di sini bisa ditambahkan apanya, gitu. Jadi mulai dari pra observasi, kita persiapan apa yang akan dipelajari, kemudian kita observasi prosesnya pembelajaran itu juga akhirnya banyak yang bisa berkembang dalam proses itu. Bagaimana kita fokuskan pada anak, pembelajaran diferensiasinya juga harus muncul, ya kan. Kemudian tujuan pembelajaran yang penting itu tujuan pembelajaran itu bisa sampai ke anak dan anak menjalani pembelajaran yang bermakna kan gitu. Dan hari ini setelah observasi juga bagian dari bagaimana saya menerima masukan, saran dari proses belajar mengajar saya di dalam kelas. Kedepannya justru sangat baik gitu. Jadi bisa saling bertukar pendapat, ya kan. Bu Ayat, Bu Ipa mungkin ada metode yang lebih menarik, saya Bu IPS, jadi kita bisa kolaborasi. Mungkin itu Bu Soraya. Luar biasa. Nanti tadi mundur ke belakang sebentar, setelah yang Bu Nurja ceritakan tadi akan melaksanakan
lancar semuanya. Nanti kita bisa bertukar cerita kembali Bunda setelah melakukan ujian. Baik, terima kasih banyak Bu Soraya. Saya juga tunggu cerita praktik baiknya Bu Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi